Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Najwa Larasati dari tim pemerintah dengan mosi sebagai gerakan feminis. Dewan ini akan mendorong perempuan untuk menjadi egois. Dari mosi tersebut, saya dapat mendefinisikan beberapa hal, seperti gerakan feminis mengacu pada serangkaian kampanye yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan melawan segala bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dan mengakhiri segala bentuk penindasan yang dialami oleh perempuan. Gerakan ini muncul sebagai reaksi atas ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan di berbagai bidang, seperti pada bidang pendidikan. Wanita kerap kali tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan menempuh pendidikan yang tinggi. Padahal perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan yang tinggi, karena perempuan pada akhirnya akan mengurusi anak-anaknya juga dan diperlukan ilmu yang luas untuk dapat mengurusi anak-anaknya dengan baik. Lalu pada bidang pekerjaan kerap kali perempuan tidak diperbolehkan untuk mempunyai pekerjaan. Padahal perempuan juga memiliki hak yang sama untuk dapat memperoleh pekerjaan. Lalu pada bidang politik, seperti yang kita ketahui, bahwasannya perempuan kerap kali tidak diperbolehkan untuk menjabat yang tinggi atau memimpin pada bidang sesuatu di politik. Padahal perempuan juga bisa memimpin dan juga mampu untuk memimpin. Seperti pada saat ini, banyak sekali menteri-menteri kita yang perempuan yang mampu untuk memimpin negara kita. Seperti Ibu Sri Mulyani, yaitu sebagai Menteri Keuangan di negara Indonesia saat ini. Beliau sudah mendapatkan banyak prestasi dan ini juga membuktikan bahwasannya perempuan juga memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan politik. Lalu, dampak positif dari adanya gerakan feminis ini, yang pertama adalah perubahan norma dan persepsi gender. Dengan adanya gerakan feminis ini, maka norma yang tadinya patriarki akan diubah pada kesetaraan gender, bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama atas semuanya. Lalu yang kedua adalah peningkatan akses pada kesempatan. Pada gerakan ini, perempuan akan memiliki akses yang lebih besar dan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam berbagai hal. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan hukum dan kebijakan dan peningkatan kesadaran dan perubahan sosial. Maka gerakan ini mendorong perempuan untuk egois. Karena jika kita tidak egois dan kita tidak mampu untuk berdiri dengan kaki kita sendiri, maka kita akan terus ditindas. Seperti pada kasus Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah sebuah tindakan kriminal yang merenggut wanita pada zaman penjajahan Jepang. Jugun Ianfu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada wanita yang melakukan layanan seksual kepada anggota tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, perempuan Indonesia diambil oleh tentara Jepang dan diimpikan untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal setelah sampai pada lokasi tersebut, mereka dijadikan sebagai budak seks bagi tentara Jepang. Hal ini sangat amat miris bagi kami kaum perempuan karena kami ditindas dan dianggap seperti hewan. Lalu juga masih banyak sekali kasus-kasus di mana perempuan ditindas di Indonesia, seperti kasus-kasus pencabulan, pelecehan, dan setiap kali adanya kasus pelecehan yang disalahkan adalah selalu wanitanya, entah itu dari segi pakaian ataupun dari segi apapun. Seperti pada segi pakaian, padahal perempuan yang sudah berhijab, sudah menutup dirinya secara rapat, masih saja mendapatkan pelecehan seksual. Hal ini maka memberitahu kita bahwasannya pelecehan seksual bukan hanya salah perempuan, tapi juga salah pelaku. Dan gerakan feminis ini mendorong kita untuk dapat bangkit dan menjadi egois agar kita mampu berdiri dengan kaki kita sendiri, agar kita tidak ditindas dan kita mampu menghapus segala persepsi yang ada di dunia, bahkan di Indonesia. Sudah lama kita ditindas dan bahkan sudah lama kita mendapatkan tindakan ketidakadilan. Waktunya bagi kita untuk bangkit dan juga memperoleh hak yang sama dengan mereka. Dan potensi jika perempuan tidak melakukan gerakan feminisme ini sangat banyak, seperti potensi terjadinya ketidaksetaraan gender yang lebih besar. Oleh karena itu, kita harus mampu
berdiri dengan kaki kita sendiri agar kita tidak lagi ditindas dan tidak lagi ada ketidaksetaraan gender di dunia maupun di Indonesia. Jika perempuan tidak bisa menjadi egois dan terus-menerus mengalah pada laki-laki dan terus-menerus menurut mengikuti norma zaman dahulu, yaitu norma patriarki, di mana lelaki lebih mendominasi segala tindakan dan perempuan harus menurut pada laki-laki. Padahal kita juga memiliki hak kebebasan dan juga kita harus mampu untuk berdiri di kaki kita sendiri. Kita harus bisa bangkit dan kita harus bisa memperoleh hak-hak yang telah kita tidak peroleh dari sejak lama. Oleh karena itu, saya sangat amat setuju bahwasannya sebagai gerakan feminis akan mendorong perempuan untuk menjadi egois. Terkadang kita perlu egois untuk kita mendapatkan hak-hak yang telah lama kita tidak dapatkan. Kita perlu menjadi sosok yang kuat dan kita perlu menjadi wanita yang bisa bangkit agar kita tidak lagi ditindas oleh kaum manapun. Dan masih ada juga contoh kasus seperti pada suku Batak, yaitu perempuan yang melahirkan seorang anak perempuan maka akan dianggap rendahan. Padahal anak perempuan juga memiliki banyak keistimewaan, bukan hanya anak laki-laki. Mengapa semua orang hanya mengharapkan anak laki-laki? Padahal anak perempuan memiliki banyak keistimewaan. Oleh karena itu, kita harus menjadi egois dan kita harus bergerak sebagai feminis agar kita bisa menghilangkan segala bentuk penindasan yang sudah kita alami sejak lama, dari sejak penjajahan hingga saat ini. Bahkan rakyat Indonesia dan juga para kaum wanita masih terus merasakan penindasan yang dialami oleh kaum-kaum lainnya. Mau sejak kapan kita akan seperti ini terus? Kita juga perlu bangkit agar kita bisa berdiri dengan kaki kita sendiri. Oleh karena itu, dengan tegas, lugas, dan percaya diri bahwasannya saya sangat amat setuju dengan mosi tersebut. Kita perlu menjadi egois untuk dapat mendapatkan hak-hak yang sudah lama tidak kita dapatkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang lebih. Terima kasih.